Halo kelas 10, bertemu lagi dengan Ibu Rika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tenaga eksogen bagian yang pertama. Hari ini kita akan belajar tenaga eksogen bagian yang kedua, dan ini merupakan bab terakhir untuk tenaga eksogen. Yang pertama kita akan lihat apa itu yang namanya pelapukan. Pasti kamu pernah melihat batuan yang hancur atau kayu yang hancur, itu adalah pelapukan. Nah, pelapukan itu adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Pelapukan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau pelapukan fisik. Pelapukan mekanik ini artinya adalah pelapukan yang tidak merubah unsur kimianya. Contohnya ini adalah pelapukan yang terjadi di padang gurun. Misalnya cuaca ekstrim, perubahan suhu siang dan malam, ini mengakibatkan batu tersebut gampang pecah, mudah pecah. Nah, tetapi unsur kimia dari batuan tersebut tidak berubah. Unsur kimianya itu tetap, ya, hanya dia menjadi lebih kecil bentukannya. Nah, ini adalah pelapukan fisik atau pelapukan mekanis. Jenis pelapukan yang kedua itu adalah pelapukan kimia. Kalau dikatakan pelapukan kimia, berarti ada perubahan unsur kimia di dalamnya. Biasanya ini disebabkan oleh air. Pelapukan kimia ini banyak terjadi di Indonesia, di mana curah hujan di Indonesia itu tinggi, sehingga mengakibatkan pelapukan yang banyak terjadi itu adalah pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini sering juga disebut dengan korosi atau pengkaratan. Pelapukan yang ketiga adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis berarti adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang dapat membuat batu tersebut pecah. Salah satu contohnya adalah lumut, kemudian cacing tanah. Jadi dia dipengaruhi oleh faktor organisme, termasuk juga manusia, seperti itu ya. Nah, itu adalah pelapukan. Kemudian tenaga eksogen yang ketiga itu adalah sedimentasi. Sedimentasi ini adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Nah, kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada, tetapi sedimentasi ini justru menambah material baru. Artinya dia membentuk yang namanya material baru. Adapun yang namanya sedimentasi itu dia terdiri dari 3 jenis. Apa-apa saja dia sedimentasinya? Ya, yang pertama adalah sedimentasi aluvial. Sedimentasi aluvial ini disebabkan oleh air sungai. Kemudian ada yang namanya sedimentasi marin yang disebabkan oleh air laut, dan juga ada sedimentasi geolis yang disebabkan oleh tenaga angin. Tenaga eksogen yang keempat itu adalah mass wasting atau pergerakan tanah. Pergerakan tanah ini adalah semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Jadi kalau kamu pernah melihat yang namanya longsor seperti itu namanya adalah mass wasting. Nah, jadi semakin tinggi atau semakin curam tanahnya, maka semakin cepat juga pergerakan tanah yang terjadi atau pergerakan massa tanah yang terjadi. Baiklah, cukup sekian penjelasan Ibu tentang tenaga eksogen. Kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya kepada Ibu di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.